Terima kasih John sudah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Serta share ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. 90% orang berjudi itu kembali karena ingin mengembalikan kekalahannya. Padahal itu nggak bisa ya. Nggak bakal bisa, ikhlasin saja. Ubah mindset kalian, aku bisa berhenti karena aku anggap kekalahan itu sebagai biaya operasi. Kanker otak yang notabene mahal terus kita udah sembuh, ya udah, masa kalian pengen sakit lagi kan gitu. Atau mungkin anggap itu sebagai biaya pendidikan sekolah mahal dan kalian udah lulus di wisuda. Good luck ya teman-teman, semoga bisa berhenti total. Kau datang buatku berhayal, kau pergi hanya tinggalkan kehancuran. Dengarkanlah kawan, fahamilah kawan, itu judi kawan. Berhentilah kawan, berubahlah kawan, stop judi kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencari rezeki semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Amin ya rabbal alamin. John, apakah di sini masih ada yang pusing mikirin deposit untuk main judi online, main slot, mengejar kekalahan, ya kan? Semoga tinggal sedikit ya teman-teman. Jangan lupa ngopi dulu, John. Oke teman-teman, tadi sudah lihat ya pembahasan yang di depan video. Yang di depan video itu adalah salah satu komen dan saran dari teman kita ya. Terima kasih buat masnya yang sudah komen yang sangat bermanfaat ya. Itu adalah pesan dari teman kita mungkin yang sudah benar-benar berhenti. Bagaimana caranya berhenti menurut masnya itu? Kalau menurut saya benar sekali. Kita harus mengikhlaskan. Karena nggak bisa kalau nggak mengikhlaskan itu mau sampai kapan? Ya toh? Banyak cara kita untuk mengikhlaskan. Kayak kalau untuk dari masnya itu dengan cara menganggap aja itu biaya operasi atau biaya sekolah yang mahal dan kita sudah lulus, kita sudah sembuh kalau kita sudah berhenti total ya. Jadi banyak biaya yang sudah dihamburkan lah, dihabiskan ya. Mungkin dengan cara seperti itu kita bisa ikhlas. Itu teman-teman. Bahkan bisa juga anggap aja ya udahlah kita kena tipu kan gitu tuh. Ya toh. Anggap saja kita kena tipu. Ya memang menurut saya benar 90% bahkan lebih ya. Kita kalau sudah kecanduan dan nggak bisa mengikhlaskan. Bahkan kita masih marah, masih menganggap kita ditipu, masih menganggap mereka curang dan lain-lain. Itu kita akan kembali lagi, terjerumus lagi ke judi itu lagi, ke permainan itu lagi. Karena itu untuk mengembalikan kekalahan kita. Kita masih dendam. Kan gitu. Ya jalan satu-satunya kita nggak boleh dendam, ya sudahlah. Ya kan? Padahal teman-teman, yang bikin heran ya, yang bikin heran itu, kita itu sudah tahu
kalau yang namanya judi online, hal-hal yang seperti itu settingan. Ada yang membuat. Kita pun sudah tahu kalau kita menang itu dikasih. Ketika kalah itu sudah pasti ya. Banyak juga teman-teman yang komen kalau mereka itu penipu, kan gitu. Kita itu hanya ditipu, kita pasti kalah dan lain-lain. Kita sadar, kita paham betul untuk itu, untuk settingan-settingan dan lain-lain kita itu paham betul. Apalagi kayak teman-teman yang kecanduan itu yang main. Bagaimana settingannya, ketika mau dihabiskan itu bagaimana rule-nya, terus yang namanya naik turunnya, yang namanya orang kecanduan itu pasti paham kan. Terus yang namanya tiba-tiba uang kita itu udah depo, terus tahu-tahu diblokir, kan namanya online ya. Kita juga tahu resikonya, kan gitu. Apalagi yang ketika kalah, wah judi online penipu, ini penipu kan gitu tuh. Oke, itu semua anggap saja itu memang benar. Itu memang benar-benar settingan. Mereka itu menipu kita, ya. Tetapi kenapa masih banyak yang kecanduan? Masih banyak yang main. Dan ketika yang sudah mulai berhenti dan terjerumus lagi, ya toh, sudah habis banyak dan masih mempertaruhkan lagi. Notabene itu kita semua itu ngerti kalau itu settingan, tapi masih bermain, kan gitu. Masih menghabiskan, masih mempertaruhkan. Ketika kita dapat menang, main lagi ternyata dapat menang, kita sudah tahu kalau itu dikasih, pasti bakal dihabiskan di judi itu lagi, kan gitu. Kan menang judi untuk judi, kan gitu toh. Tapi kenapa banyak yang dengan sadar itu main lagi, bahkan mempertaruhkan lebih besar. Bahkan bagaimana caranya mendapatkan uang untuk itu, kan gitu. Ya enggak? Jadi, kalau menurut saya, kita itu yang masih kecanduan itu kita sedang menipu diri kita sendiri. Ya toh? Kita itu sedang menipu diri kita sendiri. Karena kita sudah tahu itu penipuan, kita sudah tahu itu settingan, kita masih ngotot untuk mendapatkan hasil dari situ. Kita masih ngotot yang namanya pengen mengejar kekalahan kan gitu tuh dari situ. Kan heran tuh. Jadi ya memang paling adem, mungkin ini bisa bermanfaat. Kita tidak boleh nipu diri kita sendiri. Ya, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman kita semua ya. Buat teman-teman, buat saya juga. Ya, intinya kita harus sadar. Wah, masa sih saya mau nipu diri saya sendiri kan gitu. Depo, iseng gitu. 100 kalah, 100 kalah, 100 kalah, 100 kalah. Tahu-tahu dikasih menang. Kita depo-depo 100, 100, 100, 100, udah sampai 500.000, ternyata dikasih menang 300.000. Tapi rasanya happy sekali kan teman-teman. Yang kalah setiap harinya itu, yang sering kalah itu lupa. Kita ngingetnya itu, weh dikasih menangnya. Ya enggak? Kan gitu. Nah, ketika kita pernah dikasih menang, apalagi menang besar, oke, disitulah kita itu rela. Ada uang, nggak ada uang, gimana caranya biar bisa main lagi dengan berhutang, dengan menggadai ini itu kan gitu. Dengan mindset waktu itu pernah menang dan seandainya menang, ya toh.
Orang yang ketika gadai, berani menggadai sesuatu, itu berarti sebelumnya pernah melakukan gadai juga dan dikasih menang. Ya toh? Orang yang ketika hutang untuk berjudi, berarti pernah hutang dan dikasih menang. Dan ngasih bayar hutangnya itu dari hasil judi juga. Makanya itulah bisa dibilang algoritmanya ya. Kenapa kita bisa rela melakukan itu semua? Karena kita pernah dikasih saat itu. Saat kita melakukan itu, kita pernah tertolong gitu loh. Ya enggak? Itu. Jadi itu kenapa rata-rata kalau kita belum ikhlas, kalau kita belum legowo, kita belum menerima kalau kita salah, ya pasti akan balik lagi. Kita masih menyalahkan sesuatu karena kesalahan kita. Itu susah, teman-teman. Jadi satu-satunya cara, ya kita ikhlaskan. Walaupun memang nyesek ya. Tapi harus itu sebelum kita terjerumus yang lebih dalam lagi. Ya toh? Ya bener kata masnya tadi, anggap aja buat biaya berobat, buat biaya sekolah kan gitu loh. Atau anggap aja, oh habis kena tipu, banyak sekali udah. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Salam pencari rezeki.